the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Selamat bergabung di komunitas The Power of Love dan nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dari Matius 7 ayat 12 sampai 14. Matius 7 mulai dari ayat 12 sampai 14. Mari saudara-saudaraku kita dengarkan. Saya akan membacanya, hanya 3 ayat. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Sebelum saya sedikit menjelaskan tentang ayat ini, saya ingin bernyanyi terlebih dahulu. Ada sebuah lagu pujian yang sering dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu. Bunyinya seperti ini. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Nah, itu lagunya yang sesuai dengan pembacaan kita pada hari ini yang diberi judul Jalan yang Benar. Ya, jalan yang benar. Di sini kita melihat kita di dalam hidup ini sering diperhadapkan dengan pilihan. Ada pilihan yang kecil seperti misalnya kalau kita makan di restoran, saya makan apa ya? Mau pakai ayam atau mau pakai ikan atau yang sebagainya. Nah, begitupun kalau kita misalnya kalau sudah tamat sekolah, kita di dalam memilih pekerjaan, kita juga aku mau melamar kemana ya? Nah, jadi dalam pembacaan kita ini, jika kita seperti pembacaan kita itu seperti yang saya bilang tadi mengenai pilihan hidup, di sini Tuhan Yesus menyampaikan pengajarannya pada pasal 7 ini dengan memberi 2 pilihan yang kontras. Ya, 2 pilihan yang kontras seperti pohon dan dasar bangunan. Namun sadar atau tidak, sebenarnya bacaan kita bukan berbicara mengenai pilihan. Sebab Allah begitu mengasihi kita sehingga Ia memberikan petunjuk untuk kehidupan kita. Mari kita lihat petunjuk kehidupan tersebut dalam pembacaan kita ini. Seperti tadi dikatakan dalam ayat yang ke-12 itu, Yesus menekankan tentang hubungan di antara sesama manusia. Seperti dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Nah, ini
menyangkut hubungan kita dengan sesama kita manusia. Mereka di sini adalah sesama kita manusia. Bagaimana kita hidup dengan sesama kita manusia? Nah, ini jika kita mau damai, tentram, dan sukacita, maka dalam hubungan dengan orang lain kita harus saling menghargai, saling menerima satu dengan yang lain. Ini adalah prinsip keseimbangan hidup yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Ajaran ini juga ada juga sih pada umumnya di dunia ini dan juga pada orang-orang di sekitar kita. Tetapi biasanya bunyinya seperti ini. Jangan lakukan apa yang kamu tidak ingin orang lain lakukan kepadamu. Ini bisa dikatakan bunyi kalimat ini mengandung unsur negatif. Negatifnya apa? Ya, jangan. Ada kata jangan. Kalau kita menilik tentang 10 hukum Taurat, di situ banyak sekali kata jangan. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan menyembah patung. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, baru kalau ke yang keempat, ingat dan kuduskan. Nah, kalau kelima masih dikatakan hormati orang tuamu. Mulai ke 6 lagi, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan menjadi saksi dusta, jangan mengingini milik orang lain. Ini bisa dikatakan perintah yang mengandung unsur negatif. Tapi Tuhan Yesus, nah ini di dalam perjanjian lama dalam hukum Taurat ya. Tapi Tuhan Yesus di sini mengatakan kepada kita, ini mengandung unsur positif. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Nah, dan perintah Tuhan ini itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Wow, ini sudah mengandung semuanya dari satu kalimat ini. Cuma memang dalam melakukannya, wah, sangat luas sekali dan nggak gampang. Ya, dia hanya satu kalimat. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat padamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Artinya, kita dulu yang mendahuluinya. Kita terlebih dahulu yang melakukannya. Segala sesuatu yang kita ingin orang lain lakukan kepada kita, lakukan terlebih dahulu. Nih, jadi Tuhan itu mengajari kita, jangan hanya menuntut anakku, lakukan dulu apa yang kau ingin dilakukan orang lain kepadamu. Nah, ini ya. Nah, terus kalau kita melihat di situ ya, pada ayat yang ke-13 dan 14 ya, di sini Yesus menggambarkan jalan kehidupan, bagaikan 2 pintu dan jalan yang lebar dan ada yang sempit. Pintu yang lebar dan jalan yang luas adalah gambaran dari kesenangan dunia yang sangat digemari oleh banyak orang. Sehingga pintu dan jalan itu sering dilalui oleh manusia. Pintu dan jalan itu seperti hidup yang hanya mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Hidup hanya menerima pertolongan. Nah, menerima penghargaan, menerima pemberian. Nah, ya. Tetapi kita sendiri susah untuk memberikan pertolongan. Setiap orang pasti ingin bahagia, tidak ingin mendapat kesusahan. Yesus pun tahu tentang hal itu dan memahami kelemahan manusia. Karena itu, ia tidak memberikan pilihan kepada kita, melainkan perintah. Nah, jadi ayat 12, 13, 14 ini adalah perintah dari Tuhan. Ya, itu adalah perintah agar kita tidak menyimpang dari kebenaran dan tetap hidup dalam jalannya. Perintah tersebut ada pada kata pertama di ayat 13. Apa dikatakan? Masuklah. Nah, ya. Yesus tidak menyuruh kita memilih. Ayo, mana kau pilih? Nah, tadi kalau lagu yang saya nyanyikan, mana kau pilih, kan gitu tadi ya. Nah, itu agak beda sedikit ya. Kalau di sini Tuhan menyuruh kita, mengajarkan kepada kita, memerintahkan, masuklah. Nah,
Dia menyuruh kita masuk melalui pintu yang sempit. Sebab bila kita disuruh untuk memilih, kita pasti akan memilih jalan keinginan daging kita ya. Kita pasti memilih apa yang kita suka. Jalan yang luas dengan pintu yang lebar. Ini bukti bahwa dosa itu sangat dekat dengan kita. Sekali kita tidak berhati-hati menahan godaan, kita akan memilih dosa dengan pintunya yang terbuka lebar untuk kita. Sudah pasti kita tidak akan selamat. Namun karena Yesus mengasihi kita, perintahnya adalah menyuruh kita mengikuti jalannya. Yang meskipun sesak dengan pintu yang sempit, ini adalah rumus dari kehidupan. Seperti pepatah mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, firman Tuhan bagi kita pada hari ini menyuruh kita. Pertama, kita harus hidup rukun. Rukun dan damai dengan sesama kita. Karena setiap orang yang hidup bersama dengan kita adalah ciptaan Allah yang dikasihi Tuhan. Manusia adalah ciptaan Allah dan manusia itu adalah makhluk sosial. Dia tidak bisa hidup sendiri. Dia butuh orang lain. Nah, karena kita butuh orang lain, sesama kita, lingkungan kita, maka dikatakan tadi, segala sesuatu yang ingin kamu lakukan, diperbuat oleh orang lain, bagimu perbuat. Kalau saya ingin misalnya kalau berpapasan, berjalan dengan orang lain, ya kok dia diam aja ya, maunya saya ditegur kayak, hai, gitu-gitu. Ya, berarti saya harus menegur dia terlebih dahulu. Kalau saya ingin orang lain ramah kepada saya, berarti saya harus ramah terlebih dahulu. Nah, kalau saya ingin dihormati oleh orang lain, berarti saya harus menghormatinya terlebih dahulu. Kalau saya ingin dihargai oleh orang lain, saya harus menghargainya terlebih dahulu. Ini memang tidak gampang, tapi bisa. Tuhan menyuruh kita segala sesuatu yang diajarkannya. Kalau kita mau belajar dari Tuhan dan minta kekuatan kepada Tuhan, pasti bisa. Nah ini pasti bisa. Tidak ada yang mustahil bagiku, kata Tuhan. Bagi kita pun tidak ada yang mustahil kalau kita mengandalkan Tuhan. Nah, terus tadi dikatakan pintu yang sempit, pintu yang lebar. Kenapa dikatakan sempit? Nah, kenapa dikatakan sempit? Karena di situ banyak larangan-larangan sehingga dikatakan sempit. Ya, misalnya ya jangan menggosip lah, jangan menyakiti hati sesamamu lah. Nah, seperti yang tertulis dalam 10 hukum Taurat tadi lah, kalau kita jelaskan itu satu persatu itu kan luas sekali pengertiannya ya. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Nah, ini pintu yang sempit. Itu sebabnya dikatakan pintu yang sempit. Sedangkan pintu yang lebar, segala sesuatu boleh. Nah, segala sesuatu menurut keinginan daging kita boleh, silakan, itu pintu yang lebar. Tapi apa tadi kata lagu itu? Yang sempit itu apa namanya tadi? Tuhan berkati. Itu menuju jalan kebenaran, menuju kekekalan, menuju surga. Tapi kalau pintu yang lebar, nah ini menuju neraka. Nah gitu ya. Jadi masuklah melalui pintu yang sesak itu. Ini kita diajarkan oleh Tuhan, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Walau sesak, itu harus diusahakan. Supaya kita bisa masuk melalui pintu yang sesak itu. Dalam arti kita harus selalu di bawah di bawah tuntunan firman Tuhan. Harus firman Tuhan yang menjadi pedoman kita dalam melakukan segala sesuatu. Nah itu ya. Sedangkan kalau pintu yang lebar itu duniawi, keinginan daging kita. Nah itu ya. Tapi ujung-ujungnya binasa. Kalau yang sempit tadi, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita menjadikan firman Tuhan menjadi pedoman di dalam kehidupan kita, dan kita melakukan seperti apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, maka pada akhirnya kita akan mendapatkan kedamaian, sukacita. Kalau saya perhatikan
dalam kehidupan ini. Salah satu saja saya bisa melakukan firman Tuhan, ajaran Tuhan, ada suatu kedamaian dalam hati, ada suatu sukacita. Terima kasih Tuhan, aku telah dimampukan oleh-Mu untuk melakukan ini, dapat menyenangkan hati sesamaku. Ya, aku bisa memberikan pencerahan kepadanya. Aku bisa memberikan penghiburan kepadanya. Nah ini ya, seperti tadi dikatakan kita ini makhluk sosial yang butuh orang lain. Terkadang kan kalau kita lagi punya problem, kita pengen sekali curhat kepada seorang teman gitu ya. Tapi dikatakan di sini, kalau teman itu tepat, tempat kita mencurahkan isi hati kita, tempat curhat kita. Kalau tidak tepat, wah bisa semakin runyam masalah kita. Nah gitu ya, jadi berhati-hati untuk tempat kita mencurahkan isi hati kita. Nah, lihat orangnya, apakah dia akan menuntun kita kepada jalan kebenaran atau tidak. Nah ini kita minta hikmat dari Tuhan, ya supaya Tuhan yang selalu menuntun kita. Makanya kita selalu diajarkan seperti lagu sekolah minggu, baca firman Tuhan, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, ini kuncinya, kita selalu baca firman Tuhan seperti yang kita lakukan di setiap hari di jam 5 mulai. Ini supaya kita semakin disiplin melakukannya. Ini saja dari saya. Terima kasih Pak Surbakti, Bu Tiar, Bu Lydia Lang. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami telah menyampaikan isi hati-Mu Bapa kepada saudara-saudara kami. Kiranya Tuhan yang memberikan pengertian yang lebih dalam lagi kepada kami semua tentang firman-Mu Tuhan. Karena hamba-Mu ini punya keterbatasan ya Bapa. Tapi Engkau tidak terbatas Tuhan. Engkau bisa menjangkau setiap hati kami Tuhan. Memberi pengertian kepada kami. Terima kasih buat firman-Mu. Mampukan kami untuk melakukannya. Supaya kami jangan hanya menuntut dan menuntut apa yang orang lain lakukan kepada kami. Tapi kami harus mendahuluinya untuk melakukan apa yang kami inginkan orang lain lakukan kepada kami. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Amin. Terima kasih Ibu Nelly sudah menjadi kepanjangan lidah Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya. Ya, Bapak Ibu, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan dan pagi hari ini saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu siapapun ya yang mau bersaksi apa yang didapat dari firman Tuhan pada pagi hari ini dan pastinya diberkati oleh firman Tuhan ya. Silakan saya berikan kesempatan untuk memberikan kesaksiannya. Jangan malu-malu. Saya dulu ya, Ibu. Silakan, Pastor. Ya. Jadi luar biasa ya Tuhan hari ini, simple ya, tapi mengena ya, mengena kepada tujuan Tuhan. Ya. Kalau hari ini sampaikan kepada kita, termasuk saya ikut mendengarkannya, itu sebagai refreshing bagi saya, supaya saya ini tetap konsisten dalam prinsip kehidupan. Karena dalam dunia ini kadang-kadang diarahkan kepada hal-hal yang sepertinya benar, tapi sudah salah. Apa yang benar tapi sudah salah? Contoh, ketika datang pengamen ke rumah seseorang, udah didengar di pintu sebelah, terus dia bisik sama anaknya. Nanti kalau datang pengamen itu bilang,
Mama tidak ada. Mama tidak ada. Bilang ah, oke. Nah, sampailah giliran ke rumahnya. Nah, terus anak ini datang ke pam itu eh, di balik pagar. Bang, bang, mama tidak ada. Tapi pengamen terus dia nyanyi. Bang, bang, mama nggak ada. Karena pengamennya tidak pergi, dia berteriak dari depan ke belakang. Mama, aku udah bilang mama tidak ada. Tapi nggak mau pergi. Nah, saudara kasih Tuhan. Ini hal-hal sederhana. Tapi ketika berbohong dari hal-hal kecil, itu baikkan nanti bertumpuk-tumpuk dari bohong kecil, terus tambah lagi bohong yang lain. Nah, akhirnya terjebaklah dalam pintu. Kalau dalam bahasa Inggris bukan pintu, gate. Gate. Nah, narrow gate and wide gate ya. Jadi terjebaklah. Artinya apa? Akhirnya kita bilang begini. Dalam hidup ini memang harus bengkok. Lurus nggak dapat. Jadi mulai ada pembenaran. Pancing kalau lurus nggak dapat ikan. Nah, harus bengkok. Nah, hidup ini harus bengkok lah nggak apa-apa dalam dunia ini. Nah, tapi yang saya dapatkan hari ini, walaupun ada pengaruh-pengaruh dari orang lain untuk mengajak bengkok, nggak apa-apa. Tapi dalam prinsip kehidupan, saya tetap pedoman hidup saya adalah apa kata Tuhan melalui firman-Nya. Itu sangat penting. Jadi saya tidak mau bergeser dengan apa kata Tuhan. Karena Tuhan berbicara kepada setiap orang. Bukan seminggu sekali. Tapi setiap langkah kehidupan itu Tuhan berbicara. Kenapa? Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang jauh. Tapi Tuhan yang bersama dengan kita. Siang dan malam. Memberkati, inilah satu kesaksian, pengalaman bagaimana saya menerapkan nilai-nilai kehidupan dalam hidup saya. Saya akan kembali ke